wabarakatuh. Selamat sore, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam kompak untuk kita semua, rekan-rekan notaris yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan dan menghimbau bahwa adanya beberapa pemberitaan yang ada bergulir di media sosial maupun juga di media-media lainnya. Untuk itu pada kesempatan hari ini kami salah satu dari anggota Dewan Kehormatan, juga saya juga sebagai anggota Dewan Kehormatan, kemudian rekan Peter Latumenter juga sebagai Dewan Kehormatan, untuk mengajak kepada seluruh anggota yang ada di seluruh Indonesia untuk tetap kita menjalankan jabatan kita sesuai dengan tupoksi kita yang mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga kepada Kode Etik Notaris. Kita kalangan intelektual harus betul-betul menjaga marwah nama baik organisasi kita, nama baik jabatan kita. Untuk itu kita harus taat juga kepada ketentuan perundang-undangan dan juga kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini yang mana bertindak mewakili Kementerian Hukum dan Menteri Hukum dan HAM. Di dalam ketentuan pasal 66 juga mengatur bahwa menteri guna melakukan pengawasan terhadap notaris membentuk majelis pengawas. Kemudian menteri guna melakukan pembinaan terhadap notaris membentuk majelis kehormatan notaris. Kemudian dalam pasal 82 juga diatur bahwa organisasi notaris dibina atau dilakukan pemerintah nama ini melakukan pembinaan terhadap notaris. Peraturan yang akan selanjutnya mengatur tentang bagaimana tata cara pengaturan dari pemerintah melakukan pembinaan yang pada saat ini sedang dipersiapkan permennya untuk untuk selanjutnya nantinya akan diundangkan, masih dalam proses persiapan. Pada kesempatan ini tentu beberapa anggota banyak menanyakan ada apa yang terjadi yang di akhir-akhir ini. Dalam hal kita melihat adanya beberapa permasalahan ya tentang pelaksanaan kongres. Tentu pelaksanaan kongres ini dilaksanakan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Kemudian pada saat pengurus pusat menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan tersebut, tentu ada yang namanya kita dengar steering committee, kemudian ada organizing committee atau panitia pelaksana, kemudian ada namanya presidium. Dari beberapa komponen inilah yang menyelenggarakan kongres. Kemudian pada saat akan dilaksanakannya kongres di Cilegon, pemerintah mendapatkan beberapa surat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM merasa keberatan untuk dilaksanakan di Cilegon dan minta ditunda dan minta dilakukan pemindahan tempat. Kemudian pemerintah merealisasikan dengan mengundang pengurus pusat untuk rapat bahwa akan dilakukan penundaan kongres, mengingat jumlah peserta kongres sudah mencapai 5.700, maka akan diupayakan pemilihan secara e-voting. Itu janji daripada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terlibat tentu akibat kita yang meminta untuk pemerintah ikut terlibat. Kemudian pemerintah di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di mana ketentuan yang mengatur. Pemerintah menyatakan bahwa kami mengesampingkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga karena kami melakukan pembinaan terhadap perkumpulan atau organisasi. Nah, dalam hal ini tentu kita semua pihak ya agar senantiasa menjaga nama baik jabatan, menjaga nama baik perkumpulan kita. Perkumpulan kita ini sudah berusia 114 tahun, lebih 1 abad. Ya, itu yang kita harus jaga, nama baik daripada perkumpulan ini yang sebelum zaman kemerdekaan kita, organisasi kita juga sudah ada. Nah, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan ya perkumpulan kita? Sejarah dari perkumpulan kita mulai dari zamannya Pak Tobing, almarhum Pak Tobing sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, pernah menjabat
sebagai ketua umum yang berakhir masa jabatannya selagi menjabat ketua umum. Tapi pada saat itu ada nggak diributkan melanggar anggaran dasar atau rumah tangga? Tapi pada saat itu ya yang dilihat adalah kepentingan anggota. Kemudian pada tahun 2002 ya, di mana kita harusnya kongres tahun di bulan November. Akan tetapi bulan November tahun 2002 tersebut bulan puasa, kemudian Desember adalah hari raya, maka kongres diundur ya menjadi bulan Januari, tanggal 27-28 Januari. Sementara kongres 3 tahun yang sebelumnya sudah memutus. Kongres dilaksanakan pada bulan November, kemudian di tahun 2002. Tapi karena satu dan hal, karena bulan puasa atau karena hal yang lain, maka berdasarkan keputusan yang disepakati oleh pengurus pusat menyampaikan keputusan di luar kongres untuk diselenggarakan kongres di Januari tahun 2023. Pelaksanaan kongres tersebut ya, kalau kita tarik kepada anggaran rumah tangga, tentu bisa potensi-potensi untuk kita ributkan. Tapi yang dituju di situ adalah bagaimana kongres terlaksana dengan baik, memilih calon dari bakal calon ketua umum menjadi calon ketua umum sehingga terpilih dengan suara terbanyak menjadi ketua umum. Kemudian juga kita pernah mengadakan kongres di tahun 2012 ya di Jogja. Keputusannya pada saat itu adalah menunda pemilihan sampai dengan tim pengawas dapat membuktikan adanya temuan money politik, sehingga diadakanlah kongres lanjutan 6 bulan kemudian, yakni di bulan Juni kalau tidak salah tahun 2013. Kemudian diadakan penundaan yang pada saat itu juga ya kongres ditutup. Yang memimpin organisasi pada saat itu tetap yang awalnya pada saat itu adalah diserahkan kepada para calon-calon ketua umum. Ada kalau nggak salah 5 calon ketua umum ya PKK pada saat itu. PKK ada nggak diatur dalam anggaran rumah tangga? Nggak ada. Tapi yang penting organisasi ini jalan. Kemudian pada saat penyelenggaraan kongres daripada lanjutan tersebut ya di Balai Sudirman, pada saat itu kongres ya tidak ditutup, akan dibuka tapi dihentikan oleh pihak keamanan sehingga belum ada kongres, belum ada presidium. Ada diatur nggak dalam anggaran dasar, dalam anggaran rumah tangga? Pada saat itu kita berdasarkan ya bagaimana organisasi kita ini jalan. Ya, walaupun pada saat itu ada timbul 2 kepemimpinan. Ada Ikatan Notaris Indonesia yang beralamat di Roxy, beralamat di Hang Tuah kalau nggak salah, atau Hang Lekiu. Nah kemudian seiring dengan perjalanan waktu, kalau kita melihat dari sejarah, ada beberapa hal yang terjadi itu yang tidak diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Kemudian kita mengadakan pra KLB di Pekanbaru, ya kita sempurnakan anggaran rumah tangga. Kemudian PKK pada saat itu kita bubarkan, kita tambah pada saat itu bahwa pemerintah pada saat itu meminta ya untuk pengelolaan organisasi ini ya dijalankan oleh presiden pada saat itu. Tapi karena perangkatnya tidak ada dalam anggaran rumah tangga, maka pada saat itu dirubah anggaran rumah tangga bahwa walaupun deadlock sekalian ya kepengurusan tetap dijalankan oleh pengurus pusat ya, walaupun ya pada saat sebelum atau sesudah kongres ternyata pemilihan belum dapat dilangsungkan, kepengurusan tetap dijalankan oleh pengurus pusat. Itu diatur dalam ART. Dan itu kesepakatan pada saat itu yang dibuat di Pekanbaru. Maka pada saat itu sudah tidak ada PKK dan tetap pada saat itu dipimpin oleh
Ketua Umum Wali Bapak Padrian juga ini sebagai Ketua Umum sampai dengan penyelenggaraan Kongres di Bali yang kita kenal dengan KLB. Ya, KLB di Bali itu ya diselenggarakan juga tidak ada aturannya dalam anggaran rumah tangga, tidak ada diatur dalam anggaran atas. Tapi pada saat itu yang kita selamatkan adalah organisasi perguburan kita, Ikatan Notaris Indonesia ini tetap terjaga marwahnya. Ya, kita masih berkoordinasi, ya, masih ada koordinasi ya. Yang kita pikirkan ke depan itu adalah bagaimana organisasi kita jalan. Nah, bagaimana terhadap sikap kita, ya, himbauan kita terhadap persoalan yang terjadi pada saat sekarang, ya, belum ada kita menemukan pelanggaran yang begitu dapat untuk mengeksekusikan untuk dikatakan untuk dibawa ke ranah KLB. Ranah KLB itu apabila ada suatu proses kongres telah terjadi di mana ada ketua umum terpilih melakukan pelanggaran money politik, pelanggaran anggaran dasar rumah tangga, kemudian ketua umum yang terpilih sudah dilantik, kemudian oleh kongres pada saat itu dinyatakan atau oleh Pengul pada saat itu yang ada jadi presidium menyatakan bahwa pemilihan itu bertentangan dengan anggaran rumah tangga, maka harus dinyatakan pemilihan tidak sah, kemudian dibawa ke KLB. Demikian juga yang kedua, ketua umum yang terpilih dalam proses kongres ternyata rangkap jabatan sebagai ketua umum IPAD, maka dibawa ke KLB. Jadi belum ada ranahnya KLB itu yang bisa agenda yang di KLB itu yang dengan keadaan sekarang untuk dibawa ke KLB. Nah, tapi sungguh demikian, tentu dari 21.000 anggota, pola pikir, pola penafsiran berbeda-beda dari beberapa di antara kita. Tapi sungguh demikian, kita juga sudah diminta kepada pemerintah, diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mentaati apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. PBNI mengikuti itu, ya, mengingat apa, jumlah daripada anggota yang sudah 21.000, ya, sudah sepantasnya, sudah selayaknya untuk kita libatkan, memberikan hak kepada anggota untuk memilih dari kantornya masing-masing, sehingga siapapun nanti yang terpilih itulah ketua umum yang sejatinya. Kenapa? Dipilih oleh mayoritas anggota. Dengan cara yang voting belum ada kepastian yang menyatakan si A akan jadi ketua umum, si B akan jadi ketua umum, belum ada kepastian itu. Si A akan unggul, si B akan unggul, nggak ada itu. Karena kita belum tahu isi hati daripada anggota ini memilih siapanya, belum tahu kita. Ya, jadi untuk itu kami mengajak pada anggota seluruhnya dan menghimbau kepada rekan-rekan seluruhnya, tidak usah risau, tidak usah panik, tidak usah juga bertanya-tanya. Ya, induk organisasi kita adalah pengurus besar Ikatan Notaris Indonesia yang sampai dengan saat sekarang belum berakhir kepengurusannya. Di ILT tidak mengenal, ya, kepengurusan itu hanya sampai dengan 3 tahun. Ya, memang periode kepengurusan satu periode itu 3 tahun. Berakhirnya kepengurusan itu di dalam kongres, setelah dinyatakan demisioner oleh presidium. Efektifnya berakhir kepengurusan itu setelah serah terima ketua umum terpilih dengan ketua umum yang sebelumnya. Itu diatur dalam anggaran rumah tangga. Jadi sampai dengan sebelum adanya kongres, maka kepengurusan tetap dijalankan walaupun, ya, untuk masa jabatannya satu periode 3 tahun. Nah, tapi kan melalui dengan keputusan Dewan Kongres sudah dimintakan persetujuan kepada anggota melalui Pengbil. Terakhir saya menyampaikan bahwa yang dapat menentukan ketua umum itu adalah anggota. Yang memilih ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota. Hak tertinggi, ya, keputusan yang tertinggi ada di keputusan anggota. Jadi anggotalah yang memilih ketua umum nantinya. Mandat anggotalah
yang menentukan siapa yang akan dipilih. Kemudian mandat dari anggota lah di tingkat daerah, di tingkat wilayah yang akan memilih pengurusnya masing-masing, ketuanya masing-masing. Ya, kita juga berharap agar kewenangan dari para Pemda sesuai dengan ART, kewenangan dan tanggung jawab serta kewajiban serta tugas dari Pemwil sesuai dengan ART, kewenangan dan tanggung jawab serta kewajiban dan kepengurusan dan pengurus pusat sesuai dengan ART. Demikian juga dengan DKP. Ya, menyatakan bahwa kita yang paling benar, kita yang lebih tepat, itu tidak ada di dalam era demokrasi ini. Penentuan pemilihan ketua umum, ya, penentuan ya tempat dan tata cara tempat pemilihan ketua umum, kemudian juga bagaimana tata cara pemilihan ketua umum, ada keputusan yang tertinggi di tangan anggota. Apakah anggota sudah sepakat dengan keputusan-keputusan yang sudah diambil? Tentu berdasarkan mekanisme yang ada di ART, ada yang diatur dengan cara KDK atau dengan cara KLB. Nah, KLB diselenggarakan tentu harus memenuhi syarat-syarat untuk menyelenggarakan KLB itu. Ya, antara lain, katakanlah, ya, bagaimana nanti kita minta KLB sementara proses kongres belum terlaksana, sehingga KLB tidak dapat dilaksanakan. Bagaimana dengan sebelum pelaksanaan kongres? Ya, tentu kita kaji di menurut ART kita. Kalau tidak diatur dalam ART, tentu kita tidak bisa memaksakan harus seperti itu atau kita tafsirkan. Kami selaku yang terlibat semenjak tahun 90-an dulu ikut ya, di dalam beberapa kongres, memang sudah di beberapa kali kongres ini kita tidak pernah ada yang mulus. Tapi bagaimana dengan terjadinya persoalan-persoalan juga seperti yang sekarang? Itu namanya dinamika. Semua kita adalah berteman, semua kita ini adalah teman-teman satu rekan notaris, dan semua kita ini adalah yang diangkat oleh pemerintah ya untuk menjalankan jabatan sebagai notaris, melayani masyarakat untuk membuat akta otentik ya sebagaimana yang ditugaskan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang mengangkat kita adalah negara. Negara mendelegasikan kepada pemerintah. Pemerintah mendelegasikan dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM ini adalah selaku yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan notaris, yang melakukan pembinaan terhadap perkumpulan. Terakhir kami sampaikan bahwa ya, kenapa ada ketentuan ya, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Ikatan Notaris Indonesia adalah satu-satunya wadah. Tentu ada pertimbangannya agar pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap perkumpulan kita, agar pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pembinaan, dan itu sudah terangkum dalam salah satu pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi, di mana pada saat itu ada gugatan untuk membatalkan satu-satunya wadah tunggal kita adalah Ikatan Notaris Indonesia, digugat di MK. Maka MK menyatakan bahwa ya, Ikatan Notaris Indonesia ini satu-satunya wadah adalah sudah benar, karena fungsi pemerintah dalam hal ini melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Jadi kembali kepada kita bersama semua, ya mari kita bersama-sama menyikapi permasalahan ini dengan saling menghormati satu sama lain dan menjaga nama baik marwah jabatan kita dan menjaga nama baik perkumpulan kita, Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Indonesia ini didirikan oleh para pendahulu kita 114 tahun yang lalu. Tentu tujuannya adalah bagaimana notaris tetap jaya sepanjang masa. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Sekali lagi saya minta kepada, atau kita minta kepada rekan-rekan notaris, tidak perlu guna-guna, tidak perlu risau, tidak perlu
terpengaruh dengan beberapa pemerintahan-pemerintahan, tetaplah bekerja, tetaplah berorganisasi sebagaimana biasanya. Bagaimana dengan adanya referenda itu, kita harapkan adalah tetap mengacu kepada aturan yang sudah dikeluarkan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia bersama-sama dengan pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan HAM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin sebelum memasuki bulan Hari Raya Idul Fitri. Demikian, terima kasih.